Sesungguhnya di dalam Al-Quran, kita akan diajarkan oleh Allah untuk mengerti diri kita. Karena ketika kita mengerti diri kita, maka kita bisa melakukan action yang jauh lebih baik lagi. Apa yang kita akan pelajari hari ini? Kita akan belajar tentang diri seseorang. Allah sudah mengatakan bahwa setiap jiwa itu Allah sudah ciptakan secara sempurna. Nah, sekarang sempurnanya apa? Sempurnanya adalah Allah mengilhamkan fujur dan wataqwaha. Fujur itu apa? Fujur itu adalah maknanya adalah meledak. Jadi ketika ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang menyinggung kita, cenderung diri kita itu akan apa? Fujur. Kita akan meledak. Feeling kita, perasaan kita, emosi kita, itu akan membuat lisan kita mengatakan kata-kata yang tidak baik. Dan juga bisa berupa action, berupa tindakan secara fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran sekalian, insya Allah kita akan belajar sebuah surat di dalam Al-Quran, dan surat ini memang mengajarkan kepada diri kita untuk kita mengerti tentang diri kita. Nah, seringkali kan ketika kita belajar tentang Islam, Islam itu tidak mengajarkan tentang bagaimana kita mengerti tentang diri kita. Sesungguhnya di dalam Al-Quran, kita akan diajarkan oleh Allah untuk mengerti diri kita. Karena ketika kita mengerti diri kita, maka kita bisa melakukan action yang jauh lebih baik lagi. Oke, kita akan masuk kepada ayatnya. Silahkan dibuka buat para sahabat Quran sekalian di surat Asy-Syam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya, maka dia mengilhamkan padanya kedurhakaan dan ketakwaan. Qad aflaha ma zakkaha wa qad khaba ma dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan apa? Menyucikan jiwa. Dan sungguh celaka orang-orang yang mengotori jiwanya. Nah, apa yang kita akan pelajari hari ini? Kita akan belajar tentang diri seseorang. Allah sudah mengatakan bahwa setiap jiwa itu Allah sudah ciptakan secara sempurna. Nah, sekarang sempurnanya apa? Sempurnanya adalah Allah mengilhamkan fujur dan wataqwaha. Fujur itu apa? Fujur itu adalah maknanya adalah meledak. Jadi ketika ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang menyinggung kita, cenderung diri kita itu akan apa? Fujur. Kita akan meledak. Feeling kita, perasaan kita, emosi kita, itu akan membuat lisan kita mengatakan kata-kata yang tidak baik. Dan juga bisa berupa action, berupa tindakan secara fisik. Kemudian takwa itu apa? Takwa itu adalah maknanya adalah kemampuan untuk mengontrol diri. Jadi ada dua potensi ini. Satu adalah fujur, kemudian satu potensi lagi, dia bisa mengontrol emosinya, bisa mengontrol dirinya. Makanya kan dalam kehidupan kadang-kadang kita merasa pada sebuah periode kehidupan kita merasa bahwa kita bisa mengontrol diri kita. Namun di sebuah periode, kita tidak mampu mengontrol emosi kita. Marah, dendam, kemudian kita melampiaskan itu dengan fisik. Ketika kita paham ayat ini, maka kita paham bahwa di dalam jiwa kita ada dua potensi ini, fujur dan wataqwaha. Takwa itu satu adalah kita patuh kepada Allah, taat kepada Allah, tapi takwa itu juga bermakna bahwa kita mengikuti sebuah aturan. Jadi misalnya kantor memiliki aturan, maka kita bisa mengikuti aturan itu. Kemudian kita taat kepada hukum, maka itu adalah bagian dari takwa kita. Nah, kemudian berikutnya apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya, dan sesungguhnya celaka orang-orang yang mengotori jiwanya. Jadi dalam kehidupan kita ketika perasaan kita mendorong kita melakukan hal-hal yang memalukan, maka bisa jadi diri kita akan melakukannya. Kemudian pada sebuah periode kita mengatakan bahwa, saya salah melakukan itu. Saya salah mengucapkan kalimat itu. Kemudian kita mengatakan, maaf, saya tidak sengaja melakukan itu. Saya minta maaf.
Maka orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menyucikan jiwanya. Namun di periode yang lain, kita ada pada sebuah momen di mana kita mengatakan hal-hal yang kasar, sikap kita juga tidak baik, memalukan, kemudian kita sombong, merendahkan orang lain. Kemudian kita mengatakan bahwa saya punya alasan untuk melakukan itu. Jadi perasaannya itu mendorong dia untuk menutup kesalahannya dia. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya dia tidak mau meminta maaf, dia tidak mau mengoreksi dirinya. Maka pada saat itu kita termasuk orang-orang yang merugi. Jadi fujur, takwaha, ini merupakan dua hal yang ada pada jiwa kita. Kadang kita bisa meledak, kadang pada sebuah saat kita bisa mengontrol emosi itu. Dan kehidupan ini terus berlangsung seperti ini. Apakah kita mampu mengontrolnya? Ataukah kita yang dikendalikan, diri kita dikendalikan oleh nafsu kita, sehingga kita tidak berlaku baik. Ketika kita sudah menyadari bahwa perbuatan itu tidak baik, kemudian kita langsung mengoreksinya, maka sesungguhnya kita masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi buat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.